Terima kasih kepada Ibu Kalian, terima kasih untuk kita semua dan waktunya kurang lebih 1 jam. Ya, kalau molor. Yang saya hormati, dia menjawab RHK yang sudah diisi, terutama kepala sekolah punya, berkenaan dengan penilaian dan seterusnya. Ya, dan karena itu ini pikiran saya ya juga ya, akan berdampak pada buku semua kita bisa nanti memperoleh SKP. Salah satunya adalah melalui kegiatan seperti ini dan saya tadi malam dengan pasien coba membaca ya lainnya tidak ada kira-kira apa yang perlu saya pilih berdasarkan atau seluruh RHK yang saya isi kemarin dan juga RHK yang diisi oleh Bapak Ibu sehingga kita nanti pada akhirnya klop ya. Jangan sampai yang saya buat tidak sinkron dengan Bapak Ibu, nanti capaian kita akan bertentangan. Dan karena itu yang dipilih yang sesuai dengan itu pada kesempatan ini kita membahas rapor pendidikan ya. Rapor pendidikan kita ya, yang kita lihat di tahun 2022 rupanya di 2023 apa entah naik atau turun dan persoalannya ada di mana. Dan rapor pendidikan ini menjadi satu petunjuk, satu panduan bagi kita secara keseluruhan berkenaan dengan semua bentuk pengelolaan ya, terutama ya, untuk memenuhi ke-8 standar nasional pendidikan ya, proses dan lain sebagainya ya. Dan itu terbaca ketika melalui asesmen nasional kemarin yang berjalan bulan berapa kemarin Pak? Bulan September ya, di tahun 2022 ya, yang mencakup beberapa poin utama, misalnya ya, literasinya bagaimana, numerasinya bagaimana, soal karakternya bagaimana ya, dan itu asli berkenaan ya, baik itu proses pembelajaran, pengelolaan dan lain sebagainya supaya terjawab minimal apa yang diprogramkan baik oleh saya pun oleh Bapak Ibu dan akan bermuara pada bagaimana kita mengikuti program di RKT. Kalaupun RKT ini sudah sehingga sampai dengan hari ini kan RK belum. Sehingga semua jenis kegiatan itu nanti apa yang kita tawarkan berdasarkan evaluasi dari rapor pendidikan itu ya, bagaimana proses kegiatan ini berjalan, pendanaannya bagaimana, mari kita diskusikan sebentar. Yang dihadapi oleh satuan pendidikan kita, pendidikan saya, karena saya ya sebagai pimpinan di sini saya ada ya, kemampuan literasi, ada kemampuan numerasi dan juga karakter. Kita mencapai kompetensi dan karakter sedang. Ya. Kita masih lihat ya, kemampuan literasi kita sedang dinyatakan sedang berdasarkan apa? Ya. Dan juga kemampuan numerasinya dinyatakan kurang, ya, bertolak dari mana? Terus ini kemampuan literasinya ya, yang dinyatakan atau dinilai sedang ya, kita lihat sedikit ya,
beda masalahnya sebentar, minimal selain direkomendasikan di sini, juga kita punya rekomendasi tersendiri. Itu berarti bahwa kita punya program yang ke depan berkenaan dengan literasi. Akar masalah daripada literasi yang sedang tadi itu, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi satuan pendidikan saya? Saya selaku pimpinannya, ya, kemampuan literasi sedang. Peringkat menengah bawah, kualitas pembelajaran. Itu yang menjadi sorotan. Mengapa literasi itu menjadi dengan nilai rapornya sedang? Salah satunya adalah atau faktor kuncinya di situ adalah kualitas pembelajaran. Pertanyaan kita, kualitas pembelajaran macam apa? Hampir di dua hal tadi, baik literasi maupun numerasi, ya, persoalan yang sama dan bahkan sama di metode pembelajaran. Itu artinya bahwa ya, metode pembelajaran kita ya perlu kita benahi dari kemarin 2022, ya, 2023 dan juga untuk yang akan datang. Ya. Sebentar kita lihat apa yang kita mau tawarkan dan apa yang direkomendasikan di sini, sama atau tidak. Kalau sama, dan saya yakin sama, supaya kita tetapkan program sudah depan apa. Ya, sehingga di RKAS kita juga akan muncul untuk masuknya. Kita bedah satu persatu, ya, kemampuan literasi siswa ya, yang dinyatakan sedang 44,44%, dan rekomendasinya itu akar persoalannya tadi adalah metode pembelajaran. Ya, kita menemukan metode pembelajaran macam apa supaya bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa. Saya kira diskusinya seperti satu persatu, kita bedah satu persatu. Terus pertanyaannya, apakah memang anak-anak itu kompetensi membaca kita itu teks informasi itu kurang? Iya. Sama dulu, kita bisa menjawab ya. Itu butuh analisis, bukan sekedar menjawab ya tidak. Teks informasi itu yang bagaimana? Apakah hanya berdasarkan mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ataukah semua mata pelajaran? Karena ini menyangkut membaca, apakah anak-anak kita bisa membaca atau tidak? Teks informasi, di bawahnya teks sastra. Kalau teks sastra mungkin ya dalam bentuk bacaan, kalau informasi itu saya rasa dianggap bahwa anak itu bisa membaca atau tidak? Bisa membaca atau tidak? Ya. Baik, Pak Inas, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Saya minta nih Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia membahasakan ini, merumuskan ini secara tepat. Ada Pak Karen, ada Pak Hendik, ada Ibu Regin, yang persoalan utamanya di situ yang menjadi diakumulasi pada metode pembelajaran, tapi secara rincinya nanti di sini kita akan lihat secara detailnya sampai presisi, seperti yang digambarkan oleh Pak Inas. Kompetensi membaca teks informasi, kira-kira itu persisnya apa ya? Ya, ketika itu dilaksanakan besok lusa, ya. Dan kompetensi membaca teks sastra, ya. Memahami dua rumusan itu, lalu dipelajari supaya besok lusa kita membuat program bersamanya di kelas atau di luar, ya. Secara terprogram untuk meningkatkan ini. Baik, saya beri waktu kepada Pak dan Ibu bertiga. Teks itu memang berkaitan dengan yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau yang berkaitan dengan informasi berarti
menyangkut dengan kabar atau berita yang akan disampaikan pada khalayak umum atau kepada orang banyak begitu. Dan contoh menyangkut dengan teks berita. Teks berita itu berarti kemampuan mereka untuk bagaimana membaca teks itu, kemudian memahami apa isi teksnya, apa yang disampaikan dalam berita itu, kemudian menyangkut kapan terjadinya, siapa yang terlibat di dalamnya, menyangkut dengan berita yang dimuat dalam teks itu. Kemudian kalau berkaitan dengan teks sastra itu berkaitan dengan yang ada dalam bentuk novel, ada cerpennya, kemudian ada puisi, ada itu drama, itu kemampuan mereka. Terus pada saat mereka selesai itu membaca teks yang dalam bentuk teks sastra itu berarti kita mengharapkan apa pesannya, apa amanat yang terkandung di dalamnya, kemudian temanya. Mulai supaya ini Pak Karet. Seperti itu. Mungkin saya bisa mempersempit kita ternyata ketika kita melihat teks informasi itu sama hal yang disampaikan oleh Hendrik tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Adalah sedang, mungkin besok ya sudah di atas rata-rata minimum. Nanti kita akan lihat di inspirasi menanya, bisa menanya dari segi apa, bahwa inspirasi macam apa untuk kita bermenang. Ya, tapi apapun inspirasi itu, ya ketika kita asal kita menyepakati bersama setelah kita tahu oh ini prosesnya seperti ini, ya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak ini. Contoh misalnya. Mungkin di besok lusa seperti yang disampaikan oleh Pak Inas tadi, untuk satu mata pelajaran saja tidak mungkin literasi, pasti untuk semua mata pelajaran. Selama ini memang karena saya sudah berikan catatan terlebih dahulu kepada mereka, baru saat saya berikan penjelasan, saya minta kesediaan mereka untuk membacakan sekurang-kurangnya satu paragraf, mungkin sampai dengan 2 paragraf itu baru saya jelaskan. Dan baik kamu sudah dengar, kalau ada yang belum dengar betul, silakan baca ulang. Seperti kita waktu seri tersuci itu yang saya pernah buat, sehingga kita tahu bahwa oh siswa ini pada kemampuan membacanya baru seperti ini. Ada yang bacanya sudah lancar begitu. Itu yang pernah saya buat selama ini, sehingga mungkin untuk kedepannya kalau ini dirasakan baik dipertahankan, kalau tidak ya tinggal kita bagaimana lagi kolaborasi antara kita di dalam. Saya kembali. Terima kasih. Lakuin, konsalin lakuin. Ini satu contoh. Kenapa literasinya itu kita rendah? Hari pertama, beliau sesi 3. Dikasih waktu itu tuh bahwa setiap soal itu tuh ada waktunya. Misalnya 3 menit. Tapi anak itu hanya kerja 3 detik. Pertanyaan, dia baca atau tidak? Pertanyaan, dia baca atau tidak? Waktu sebenarnya 1,5 jam dia kerja tidak sampai 13 menit. Pertanyaan semua soal dia baca tidak? Asumsinya bahwa anak itu tidak bisa membaca teks informasi. Bukan berarti dia tidak bisa baca. Ini kita pakai asumsi. Yang mengerjakan literasi itu maupun beberapa petunjuk-petunjuk di Google ataupun di YouTube yang ternyata pertanyaan untuk satu lembaga pendidikan itu sama. Jangan menganggap bahwa guru A dan guru B itu tidak. Pertanyaan apakah setiap pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan sama, terus guru A dan guru B itu jawabannya sama atau tidak? Ya. Jadi pertanyaan menyangkut dengan lingkungan sekolah punya, lingkungan sekolah. Walaupun bentuk pertanyaan berbeda. Ini soal alat teknis ya, alat teknis untuk samakan pemahaman yang namanya APM dan survei lingkungan belajar. Dan ada yang punya kriteria, ada tuntutan. Itu masalah. Memang yang paling pertama APM dan survei untuk menunjukkan keaslian yang ada pada kita, baik saya sebagai pimpinan, para guru dan siswa. Tidak sama siapa.
Tapi nanti ketika kita baca itu muaranya dari apa itu ada rekomendasi apa GTK Ya. kita lihat situ. Makanya kalau gurunya lemah literasi secara otomatis sendiri lemah literasi. Karena itu ambil sana dari kualitas pembelajaran dan kualitas pembelajaran itu mengarah kepada metode pembelajaran. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan dengan metode pembelajaran yang baik? Kan kita supaya belajar itu jauh dari pohon sedikit keluar dari situ. Maka perbaikilah kita punya metode gaya belajar, gaya pembelajaran kita dalam kelas. Saya otomatis bahwa saya selama ini kalau lihat dari situ bahwa saya ini anggap bawa buku paket bawa ke kelas, suruh siswa catat atau dulu atau beri penjelasan sudah keluar. Karena itu metode yang salah, metode pembelajaran kita paksa. Maka dari situ mulai dari proses sampai evaluasi seperti yang digambar Pak Ignasa itu kita mulai kerja dari prosesnya, proses persiapan kita sebagai GTK. Ketika kita mau masuk kelas kita harus bawa sampai dia evaluasinya terakhir sampai dia penyusun soal tadi yang digambar tadi kisi-kisi tadi. Ini harus kita perbaiki. Betul, sehingga kemampuan literasi membaca teks yang sudah dijelaskan oleh Pak Edwin dengan Pak Kadir membaca teks informasi dan teks sastra itu sudah akan keluar bersama. Metodenya ada di sana. Kesalahan kita itu ada di metode pembelajaran. Kenapa itu jatuh? Ada muncul pertanyaan yang disampaikan digambarkan oleh Pak Ignasan. Karena itu tadi literasi GTK itu lama. Itu sudah saya kembali. Baik, terima kasih. Ya, moratoriumnya seperti pada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini seperti yang digambarkan tadi oleh kita semua, ya, pembelajaran teknik mengajar. Jadi, saya kira kita yang adalah sumber inspirasi, punya banyak strategi, punya banyak metode. Itu yang perlu kita benahi. Ya. Dan pembendahannya prinsipnya apa nanti? Ya, kita satu persatu benar dan kita lihat bersama-sama. Baik, nasi begitu ATM di bulan apa nanti? September. Minimal ada perbaikan, ada perubahan dari 2023 ke 2024. Jangan sampai ada beberapa item ini turun, ada yang turun 100%. Misalnya begitu. Ya. Harapannya seperti itu. Ya. Inspirasi cara membenahi kemampuan literasi. Literasi kita kan sedang yang 44,44% itu tadi sudah mencapai dan seterusnya. Kemampuan literasi, ya. Membenahi kompetensi membaca teks informasi. Ya. Kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK. Seperti yang disampaikan di sini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi ada di bawah itu. Ya. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari informasi dengan membaca sastra. Yang dimasukkan di sini bahwa ini kita omong tentang satuan pendidikan berarti untuk semua guru. Jadi bukan hanya untuk bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang dalam artinya punya wacana, ya, punya bacaan. Semua kita dalam menggunakan metode mengajar. Contoh macam saya, mata pelajaran agama, saya bisa menggunakan kitab suci itu sebagai media dan nanti untuk membaca teks sastra dan nanti di situ ada cerita-cerita kitab suci. Lalu pemahaman saya sederhana saja. Misalnya membaca teks informasi, guru bisa memberikan informasi dan nanti bahwa misalnya membaca. Kalau saya agama, saya menggunakan kitab suci seperti itu. Mungkin ini yang sederhana. Lalu berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Igna, itu betul. Sederhana saja. Memang selama ini seperti yang disampaikan oleh Pak Basir, guru pikul buku masuk kelas termasuk saya. Ketika saya alami dengan bukan dipaksakan tetapi kita digerahkan bahwa harus
dengan yang baru-baru kita hadapi ini, yang penting berkenan dengan PMM, itu memacu adrenalin untuk bagaimana kita guru sendiri berpikir dengan fasilitas yang bukanlah apa adanya, tetapi kita masih butuh ya pembenahan. Tetapi sebagian besar sudah ada. Lalu ya mungkin yang ketika kita lihat bahwa gaya mengajar yang masuk itu waktu observasi dengan menggunakan infocus ya dan lain-lain, saya sendiri merasa bahwa ini yang kita mestinya buat. Dan ketika kita pancing siswa dengan cara itu, ternyata bahwa siswa juga lebih ini, misalnya dengan gaya menonton video cerita pendek, atau kita buat PW PowerPoint itu ada video kecil dan lain-lain, itu mungkin yang dimasukkan dengan literasi apa ya, seperti itu mungkin. Jadi saya maksudkan bahwa untuk semua guru mata pelajaran berpikir tentang ini masing-masing, merekomendasi dirinya dan arti untuk masuk dengan cara apa. Macam saya ya sudah mulai dengan membaca teks kitab suci, mungkin itu saja. Selain di doa bersama di pagi hari, ketika masuk kelas diwajibkan. Ya, seperti itu bisa maksimal. Ya, ya sekedar pertanyaan saja ya. Yang saya minta Pak Henry, Pak Kader dan Ibu Ervin tadi, ya, tidak dalam arti bahwa hanya mereka untuk Bapak Ibu berdaya literasi, hanya untuk menyederhanakan bahasa yang di sini untuk saya bisa pahami lebih cepat, itu maksudnya. Bahasa yang dipakai di dalam itu maksudnya bagaimana? Itu maksud saya. Di sini juga di kemampuan numerasi itu di ya, sub-indikator yang perlu ditingkatkan. Kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Ya. Kalau dari bahasa Indonesia ya seperti itu, dari sudut pandang matematika itu bagaimana mas? Kita ada pembenahan nanti selain ada inspirasi yang di sini, inspirasi benahi, dan juga kita ada program kegiatan kita. Baik, saya persilakan. Ibu Lim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep. Konsep di sini itu bisa berupa rumus yang digunakan yang diambil dari materi diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Dengan soal itu biasa berupa soal cerita. Kalau di numerasi itu biasanya berupa soal cerita, terus bagaimana anak dari konsep atau rumus tadi, mereka bisa menganalisis untuk menerapkan di dalam soal itu. Itu berdasarkan konsep. Lalu fakta, biasanya itu soal yang diberikan itu, kalau di matematika itu biasanya soal cerita yang diambil dari kehidupan nyata. Misalnya kalau di AKM itu saya lihat biasanya mereka ambil masalah yang berkaitan dengan hitung berhitung. Kita tebak-tebak. Di situ kan ada gambar grafiknya aja, begini sekian begini. Kira-kira kalau itu gambar. Tapi penjelasan literasinya ada. Penjelasan literasinya di sebelahnya itu ada, gambarnya itu. Tapi kenyataannya mereka lihat pada saat itu menyangkutnya indikatornya itu kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Itu yang kita merah. Kalau tidak salah nilainya itu 28,89 kita beli sekolah dari 100. Jadi kecil sekali ya. Jadi anak-anak kita menempatnya banyak salah. Yang kedua, kompetensi pada domain bilangan. Bilangan itu berhubungan dengan angka. Benar tidak? Saya tahu. Ya, angka. Ya.
Berdasarkan pengalaman saya, masih pada dia punya rekomendasinya peningkatan kompetensi menyangkut bilangan. Karena di dalam soal itu misalnya bilangan 2, 4, 6, 8, 10 titik belakang. Anak-anak kita menjawabnya apa? Itu kan bilang yang 57 dan seterusnya. Ya. Jadi itu pemahaman saya berdasarkan apa yang saya alami ketika saya sebagai profesor dan saya membaca. Yang ketiga, masih itu dia punya poinnya kita berdelapan tahun 9. Yang ketiga, kemampuan numerasi dalam hal membaca numerasi. Sebelum ada pertanyaan matematika di depannya itu ada teks begitu panjang. Sama seperti kembali ke tadi yang literasi. Anak baca tidak. Ini rekomendasinya kembali kepada peningkatan kompetensi. Sekecil apapun, ya, kita nyatakan bahwa kita ya, dari cara kemarin dan sekarang, apalagi dengan kurikulum merdeka. Saya yakin ketika kita laksanakan ke depan sama seperti di ketika observasi, ya, seperti maka kedepannya kita banyak fokus misalnya, ya, minimal di tahun ini sekian banyak fokus, dan itu memang cita-citanya saya. Ya. Kegiatan-kegiatan pembinaan kita harus RK-kan juga. Seperti itu. Baik, ya. Bapak Ibu, untuk bagaimana transfer nanti kegiatan ini pada program mengajarnya kita untuk menjadi program satuan pendidikan di RKT, ya. Dan itu menjadi cita-cita kita bersama. Hari ini antara RHK-nya saya selaku pimpinan dan RHK-nya Bapak Ibu, ya, minimal sinkron. Ya. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Satu pesan. Saya pasti mendekatkan diri yang pertama kepada kurikulum Indonesia ini untuk memonitor semua pelaksanaan kita, semua ini kita laksanakan. Ini hari ini kegiatan kita sudah dikirim langsung ke akunnya Ibu. Semoga saja mereka tahu untuk diketahui tidak berapa dari sini. Kalau ternyata kemarin ambil ini dan saya melihat bahwa akumulasi dari semua proses itu kelihatan di rapor pendidikan kita. Baik siswanya, gurunya, lingkungan dan lain sebagainya. Maka saya melihat dari sini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Ya, mari kita jalan bersama, bermain bersama. Semoga saja ada perbaikan, ada yang terbaik ke depan untuk kita semua, untuk anak-anak kita. Terima kasih.